Perseteruan antara Zahara dan Yaimim kini semakin melebar setelah kemunculan sosok bernama Siti Jumiati. Ia dikenal sebagai sahabat dekat Zahara dan awalnya berniat membela sang teman. Namun justru terseret ke dalam pusaran hujatan netizen yang budiman setelah ikut menyuarakan tuduhan terhadap Yaimim. Dalam videonya, Siti Jumiati mengklaim mengetahui alasan Zahara berani bersuara, bahkan menuding Yaimim melakukan pelecehan verbal kepada Zahara. Klaim tersebut membuat suasana semakin panas dan memicu perdebatan di media sosial, terutama setelah banyak pihak menilai pernyataan Siti Jumiati syarat emosi dan tanpa bukti kuat. Tidak berhenti di situ, reaksi emosional Siti Jumiati yang menyebut agama mayoritas ber-IQ jongkok membuat publik kian geram. Ucapannya dianggap melecehkan kelompok agama tertentu dan memperkeruh suasana. Akibatnya, fokus publik yang semula tertuju pada konflik Zahara dan Yaimim justru bergeser menjadi kemarahan massal terhadap Siti Jumiati. Netizen yang budiman ramai mengkritik sikapnya, sementara Zahara tetap berpegang pada klaim pelecehan yang ia tuduhkan kepada Yaimim. Namun, banyak netizen yang berbakti menilai bahwa tudingan Zahara dan dukungan Siti Jumiati hanyalah upaya untuk membenarkan fitnah terhadap Yaimim yang kini terbukti tidak berdasar. Sengaja aku private biar kalian kesel. Hujat lagi. Nggak kena mental. Segitu doang kekuatannya. Lemah banget, tahu kalau lihat bukti yang aku lihat. Aduh, ngakak guling-guling kalian tuh. Ngakak guling-guling. Nggak bisa, kalian udah tercuci otaknya. Nggak usah memihak ini. Nggak usah memihak Zahara, nggak usah. Kalau nggak mau nggak usah. Kami nggak butuh. Tahu tak? Karena dikasih tahu yang betul atau yang salah yang mana juga kalian nggak peduli kan. Kalau nggak mau memihak nggak usah. Memang dikasih tahu pun bandel. Bikin malu, tau nggak kalian tuh orang-orang yang menghujat Zahara itu bikin malu nama Islam, tau nggak? Bawa agama, netizen sama penggiring opini itu sama, tau nggak? Yang satu tukang ngarang cerita, sampai cerita yang di podcast itu keluar semua, ini karangan belaka. Terus yang lainnya percaya, enak banget ya. Jadi seseorang yang kedudukannya tinggi, terus dia ngomong apa, dia ngomong sampah aja orang percaya, enak banget ya. Makin tinggi kedudukan agamanya, makin percaya dia sama hoax yang dikeluarkan itu. Mentang-mentang yang ngomong itu gak tahu tau, yang ngomong tuh hantu belau. Pokoknya siapa yang tidak memihak hantu belau itu dimusuhi. Mulut kalian tuh haram jadah tau sih. Teman-teman LC dan non muslim khususnya tidak menerima Islam yang fanatik, yang cuma mau dengerin kata-kata seseorang yang gila selangkangan doang. Udah orang yang gila selangkangan bah, kalian percaya lagi, bodohnya engkau nih Allah. Gak tahu aku ngasih apa. Pantesan lah orang-orang yang agamanya minoritas tuh nggak nyaman ya di Indonesia. Kerasa banget sekarang. Aku yang sama-sama mayoritas sama orang Indonesia aja, agamanya sama aja. Kerasa banget. Aku tak mau bilang IQ jongkok atau apa ya, tapi nyatanya kan gitu. Aku tak mau bilang IQ jongkok atau apa ya, tapi nyatanya kan gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orangnya udah minta maaf ya guys. Gimana nih kita sebagai umat beragama mayoritas di Indonesia ini yang dibilang IQ-nya jongkok sama mbak ini, kita memaafkan apa enggak nih? Apakah tetap harus diproses hukum bersama oknum-oknum yang sudah membakar sajadah karena dianggap sudah menistakan agama Islam? Ayo, siapa nih yang berani melaporkan mereka? NU, Banser, atau Ansor? Gimana tanggapan kalian? Bikin malu kalian tuh yang menghujat si Zahara itu, bikin malu. Mulut kalian tuh haram jadah, tau gak sih? Sengaja aku private biar kalian kesel. Lekat lagi, nggak kena mental. Segitu doang kekuatannya, kekuatan gigi aku. Aduh, ngakak guling-guling. Ngakak guling-guling. Bisa, aduh anjing gigi gua banget. Gimana lagi tuh? Nggak usah memihak Zahara, tau nggak? Kami nggak butuh. Kalau nggak mau memihak nggak usah. Bikin malu, tau nggak? Netizen
sama penggiring opini sama gigi aku copot lagi. Ama tahu nggak? Ama berantakan kayak gigi aku. Teman Sahara ini bikin ulah. Saya tahu kamu itu membela Sahara, tapi ini udah kelewatan dan merendahkan, melecehkan agama mayoritas di Indonesia. Sorry, ini bukan lagi masalah Yaimim. Ini menghina kita, menghina para agama mayoritas. Bisa-bisanya dia merendahkan agama sendiri dan mayoritas demi satu teman doang, yang belum tentu pasti kebenarannya. Meskipun kamu sudah minta maaf, ini kasus yang harus diusut. Apa kalian terima direndahkan dengan disebut IQ jongkok? Sambil ketawa-ketawa lagi tuh orangnya, pakai bawa agama-agama lagi. Ini namanya penistaan teman-teman, harus diusut ini. Babak baru perseteruan antara Yaimin dan Ibu Sahara memasuki babak baru. Namun yang menarik adalah ternyata temannya atau circle-nya Ibu Sahara ini ternyata tidak kalah kontroversi. Ada statement dari temannya Sahara yaitu Siti Jumianti. Beliau mengatakan bahwa umat muslim Indonesia ini adalah mayoritas. Dan mayoritas umat muslim Indonesia ber-IQ jongkok karena tidak membela Ibu Sahara, tapi istilahnya membela Yaimin. Ya karena orang di Indonesia masih banyak yang warasnya. Siti Jumianti masih banyak yang berpikir secara normal. Tidak seperti Ibu Siti ini dengan Ibu Sarah ini yang berpikirnya udah agak lain nih, beda dari yang lain. Ini kan statement mengatakan bahwa umat muslim yang mayoritas di Indonesia ber-IQ jongkok ini udah penistaan agama ini masuknya. Ini Ibu Siti ini bisa dibawa ke ranah hukum walaupun misalkan udah ada video permintaan maafnya. Namun jangan berani-berani istilahnya menyinggung netizen Indonesia, apalagi menyinggung umat muslim Indonesia yang mayoritas. Ini Ibu Siti Jumianti nih, buat netizen seluruh Indonesia nih, dipersilahkan untuk kita berbondong-bondong untuk bersilaturahmi ke Ibu Siti Jumianti ini karena sudah meresahkan, terutama Ibu Saharanya sudah meresahkan, dan sekarang teman-temannya pun sudah mulai meresahkan nih, ternyata circle-nya nggak jauh berbeda. Teman Sahara membuat gaduh lagi. Ngapain? Bawa-bawa kita yang beragama minoritas, ha? Nih aku ya, agama minoritas, aku nonis. Tapi kasus Yaimin versus Sahara ini bukan bicara tentang agama, tapi berbicara tentang hati nurani dan akhlak adab kita sebagai manusia. Kenapa kamu bicara tentang agama bukan di dalam konteksnya? Kemana suaramu ketika ada pembangunan rumah ibadah agama minoritas ditolak? Kemana suaramu ketika ada ibadah agama minoritas diusir, dibubarkan? Mana? Aku tahu kamu sedang membela sahabatmu Sahara, tapi apa salahnya agama ini sampai kamu bawa-bawa? Jangan coba-coba kamu mengadu domba antara agama mayoritas dan minoritas, ya. Ngapain pakai ngatain orang-orang yang beragama mayoritas itu IQ-nya jongkok, ha? Kamu itu ngakunya berpendidikan tinggi, tapi kok cocotnya asal bacot, ha? Teman-teman, bukankah ini sudah jelas masuk ke provokasi, pembuatan gaduh? Ataukah ini bisa masuk ke penistaan agama? Kamu sudah meminta maaf baik, tapi proses hukum harus tetap berlanjut ya. Kali ini saya akan memasuk ranah sahabat dari Ibu Nurul Sahara, yaitu yang biasa dipanggil Mbak Jung. Dalam beberapa video-videonya, dia menyampaikan terkait pelecehan seksual terhadap temannya, dan dia selalu menghujat Bapak Yaimin adalah pelakunya terkait pelecehan seksual tersebut. Dia mengunggah DVD-nya melalui akun TikTok dan media sosial yang lain. Nah, apa yang disampaikan teman atau sahabat Nurul Sahara tersebut melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Karena apa yang dituduhkan oleh sahabat Nurul Sahara terhadap Kiai Yaimin itu belum ada bukti yang jelas. Tidak ada fakta yang kemudian menyampaikan bahwa Yaimin itu telah melakukan pelecehan seksual. Sedangkan pelaporan di
Polres Malang sendiri, Yaimin tidak pernah dilaporkan terkait pelecehan seksual tersebut. Nah, menurut saya, apa yang disampaikan oleh sahabat Nurul Sahara yang tidak berdasarkan hukum dan alat bukti yang jelas, maka dari itu justru teman atau sahabat Nurul Sahara tersebut bisa terjerat dengan Undang-Undang ITE, yaitu dengan ancaman 5 tahun sampai 6 tahun penjara. Menurut Sobat HWN, apakah teman dari atau sahabat Nurul Sahara itu bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE karena dia menghina dan melecehkan Yaimin atau menghasut serta menuduh Yaimin melakukan pelecehan tersebut?